Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu, Tuhan, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Perubahan itu penting, sebagai tema kita pada pagi hari ini. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kebenaran firman Tuhan mengajarkan tentang persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun hari ini saya tekankan tentang perubahan. Perubahan itu adalah sebuah keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan menggantikan dengan cara hidup yang baru. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ingin merubah apa yang menjadi kebiasaan kita. Pastinya ingin lebih baik. Tidak ada seseorang kehidupannya itu ingin lebih buruk, tapi pastinya ingin lebih baik. Di sini dalam arti kita harus memiliki satu komitmen yang baru. Ketika kita mau berubah, kita harus memiliki cara yang baru untuk bisa memulai hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus berubah? Yang pertama, agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Ya, kebenaran firman Tuhan katakan dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Namun ketika kita tidak serupa dengan dunia ini, kita akan sama seperti Tuhan Yesus. Orang yang percaya harus dapat menahan diri. Dia bisa bertindak dengan benar sehingga tidak jatuh dalam pemberontakan. Nah, di sini maksudnya kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengikuti hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ini dikatakan persembahan yang terbaik. Dia satu dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Bahkan di sini dikatakan kita harus berubah di dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin cara kita menanggapi sesuatu harus berubah. Cara kita juga untuk melakukan sesuatu harus berubah. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih diberikan pekerjaan, mari hargai setiap pekerjaan yang kita miliki. Mungkin pekerjaan yang kita miliki itu bervariasi. Ada mungkin yang merasa pekerjaannya yang lebih berat. Namun di sini saya rindukan kita bersama-sama bertanggung jawab dalam hal ini. Dan yang kedua, cara pergaulan kita. Pergaulan kita mungkin bagi saudara-saudari yang belum menikah, bagaimana hubungan Anda dengan lawan jenis Anda? Apakah Anda menjaga kekudusan? Apakah Anda masih tetap memiliki roh takut akan Tuhan ketika Anda berpacaran? Mari saya rindukan juga kita hati-hati dalam membangun hubungan dengan orang lain. Dalam pertemanan juga, bagi kaum bapak-bapak maupun ibu-ibu, mari lihat kumpulan-kumpulan kita hari-hari ini, dengan siapa kita bergaul agar kita tidak jatuh di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Karena apa? Hal-hal yang dari dunia hanya akan menyenangkan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi hal-hal yang menyenangkan Tuhan itu berlawanan senantiasa dengan hal yang ada di dunia ini. Yang kedua, agar kita dapat membedakan kehendak Allah. Nah, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah menerima keselamatan yang kekal. Ini yang Tuhan kehendaki. Ketika kita menjaga hidup kita, ketika kita berubah dari sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menerima sesuatu yang baru di hadapan Tuhan, yaitu menerima janji keselamatan yang diberikan Tuhan. Tuhan berikan keselamatan bagi setiap orang yang mau berubah, yang mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bahkan yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Saya percaya ketika kita mengerti, ketika kita membedakan kehendak Allah, maka kita akan menerima janji Tuhan. Sebagai kesimpulannya untuk kita, setiap Anda yang datang beribadah,
Yang Tuhan inginkan adalah Anda sampai di level ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapannya. Itulah perubahan yang sebenarnya. Nah, yang Tuhan inginkan agar setiap kita berubah. Cara kita beribadah juga berubah, cara kita menghormati Tuhan juga berubah. Perubahan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, namun sesuatu yang harus selalu dilakukan untuk kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna, tapi kita bisa belajar sama seperti Dia. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan. Mari katakan kepada diri kita, saya mau berubah. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini Engkau mengajarkan kami kembali tentang satu topik, yaitu kami mau belajar kepada Tuhan, berubah dari segala hal-hal yang tidak baik daripada kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.